Minggu lalu oh jadi food vlogger adalah hari ini. Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Baik. Ini jadi kehalang sama saya ya layarnya ya. Kelihatan ya nih teman-teman? Saya agak minggir deh sini ya. Kelihatan ya mudah-mudahan ya. Yang lain kelihatan? Kenapa ketawa? Dekat banget ya, kurang dekat, segini. Say hai. Oke. Lumayan ya, sebelah sini coba kita sapa juga, halo. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di perkuliahan kita hari ini. Saya melihat ada seragam kotak-kotak hari ini. Dikasih tahu sama Atifah, katanya Bapak mau kotak-kotak nggak? Oke deh. Ada yang nggak kotak-kotak silakan keluar ya. Jahat banget ya. Iya mana parah banget. Polos tuh ya. Tandain ya siapa namanya loh. Jahat banget. Oke. Tadi kelas kimia sama Pak Anhan juga kotak-kotak juga berarti? Apa emang baru ganti baju pas kelas saya? Enggak mungkin ya? Dari pagi lah Pak. Dari pagi. Ya oke. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita teman-teman. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan membahas PR yang kemarin udah dikasihin terlebih dahulu. Masih ingat ya kemarin bahas apa aja? Atau nggak inget? Usaha, energi gitu ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba untuk membahas PR yang sudah teman-teman kerjakan. Kira-kira kita bahas dari yang paling awal ngumpulin apa paling terakhir ngumpulin nih? Atau kalau enggak, saya akan ubah sedikit. Saya pengen lihat dari yang belum pernah nongol nih ya. Paling pertama sih ini ada Nurul Maulidah, ada nggak tapi Nurulnya? Ada ya. Nurul udah kerjain PR Nurul? Oke, udah ya, alhamdulillah. Siap, kita lihat ya pekerjaannya Nurul Maulidah. Nurulnya nomor berapa? 2501. Bentar ya, mana ya pekerjaannya Nurul ya? Oke, halo teman-teman, harap tenang ya. Oke, kita akan membahas pekerjaannya Nurul. Nurul mau bahas di situ atau mau maju aja? Oh, mau maju aja. Di mana? Di sini. Oh, di sini ya boleh ya. Oke, baik. Sebentar, saya coba buka dulu ya pekerjaannya Nurul ya. Oke, masih loading teman-teman, mohon menunggu. Halo. Yang 24 karat. Lama banget ya loadingnya ya. 24. Iya, saya ganti sinyal dulu. Bubu. Sabar ya Nurul ya. Nurul kayak udah semangat banget nih buat. Bentar ya Nurul ya, saya mau ganti wifi-nya dulu. Keburu bed, sorry banget. Please. Bentar lagi. I have to vote and coordinate the forecast of the review. Dari HP sekarang. Bentar ya, Nurul ya, maaf ya, ini internetnya astagfirullahaladzim. Iya. Suruh langsung aja ya.
Gak usah diungkit-ungkit ya masa lalu. Oke deh. Ya, jadi di sini ternyata saya gagal untuk download pekerjaannya Nurul nih. Jadi ya udah langsung saya tampilin soalnya aja ya. Jadi Nurul silakan coba untuk jelasin aja gimana cara kerjainnya untuk soal nomor 1. Soal nomor 1-nya adalah yang ini, bener nggak sih? Oke. Silakan Nurul. Gimana nih Nurul? Coba dijelasin soal apa ini? Boleh dipegang dulu mic-nya. Mic-nya udah dipegang? Oh, udah. Oke. Jadi di nomor 1 itu ditanya jarak jatuh sebuah objek jika nilai energi kinetika itu double atau 2 kali lipat. Oke. Jadi pertama tuh saya mencari kecepatan awal dulu dengan rumus energi kinetik setengah dikali massa dikali V kuadrat. Sebentar, kita tuliskan dulu ya. Eka sama dengan setengah Dikali M massa V kuadrat. Kelihatan nggak sih ini? Kekecilan nggak? Kelihatan. Oke. Terus? Lalu yang pertama diketahui energi kinetika itu 100 Ekanya 100. Terus? sama dengan setengah dikali 2. 2-nya itu masanya 2 kg. Lalu kecepatan awalnya belum diketahui jadi masih V kuadrat. Terus? Lalu selanjutnya 100 itu dikali 2 karena dipindahin. Lalu 100 dikali 2. Jadi setengahnya itu dipindah ruas jadi 200. Lalu dibagi 2 karena 2 di sebelah itu dipindahin. Oh, atau enggak langsung aja ini setengah dikali 2 Oh, jadi iya. hilang ya. Jadi Jadi 100 sama dengan V kuadrat begitu ya Nurul ya? Iya. Terus? Lalu 100 itu diakarin agar kuadrat di V-nya hilang. Diakarin, jadinya nanti dapat V-nya sama dengan 10. Oke, ini adalah kecepatan ketika dia energi kinetiknya 100 joule ya? Iya. Oke, terus habis itu ngapain lagi? Lalu mencari kecepatan akhir yaitu energi kinetika didobelin. Energi kinetiknya didobelin, oke. Iya. Terus? Jadi energi kinetiknya jadi 200. Terus? Nah, menggunakan rumus lagi 200 sama dengan setengah dikali 2 dikali V kuadrat. Oke, terus? Lalu setengah sama 2-nya itu dibagi. Jadi 200 itu diakarin lagi agar mendapatkan kecepatan akhir. Oke, dapat berapa kecepatannya jadinya? Jadinya 14,14 14, 1, 2, 14, berapa? 14 mm per second. Oke, terus? Lalu menggunakan rumus Panjang juga ya. Terus kinematika. kayaknya harusnya nggak sepanjang ini, tapi nggak apa-apa, it's okay. Terus ngapain lagi? Menggunakan rumus kinematika yaitu V kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali kecepatan gravitasi dikali jarak jatuh. Oke, Itu terus? sama dengan 200 sama dengan 100 ditambah 2 dikali 9,81 Oh, mau pakai 10 kirain. Oke, terus? dikali H. Oke, dapat H-nya berapa? Hanya belum dapat, hanya jadi 5,0 5,0 meter gitu. Meter. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Iya. Udah selesai gitu aja? Iya, Pak. Yang lain sama kerjaannya kayak gitu juga? Tapi hasilnya sama? Hasilnya sama? Oke, good. Ya, terima kasih ya Nurul ya. Kita catatkan dulu. Poin pertama Nurul nih guys ya. Oke. Ya, jadi yang dikerjakan sama Nurul ini valid teman-teman ya. Bisa banget dikerjain kayak gini, cuma jadi lama aja. Karena yang dikerjakan sama Nurul ini, Nurul itu tadi lebih ke menganalisis kecepatannya dulu ya.
Habis dari kecepatan dia analisis pakai kinematika tuh untuk cari jarak tempuhnya ya kan. Padahal idenya sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman bayangkan dia adalah benda yang mengalami gerak jatuh bebas ya kan ya. Tentu dia energinya akan berubah kan ya sepanjang dia bergerak ya. Meanwhile energi totalnya itu akan sama gitu ya kan ya. Jadi teman-teman bisa bayangin misalkan di sini energi totalnya itu dibangun oleh EK plus EP. Di sini pun juga sama ya, energi totalnya itu sama dengan EK plus EP gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya kan ya. Nah, karena di sini sama nih ya energi di titik 1 ya, total di titik 1 sama juga dengan di titik 2 ya. Maka pada kasus ini sebetulnya kita juga bisa mengerjakan dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi. Energi total 1 sama dengan energi total 2 gitu ya kan. Jadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2 ya. Di sini kita udah punya EK1-nya nih ya kan, 100 ya kan. Sama EK2-nya juga udah punya. Tadi katanya Nurul ini di double ya, jadinya 200 gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tulis 100 ditambah EP1 sama dengan kebalik nggak? Benar ya, 200 tambah EP2 gitu. Nah, ini nanti akan ada hal yang ajaib di sini teman-teman, di mana kalau kita pindahkan EP2-nya ke kiri sehingga dia akan jadi EP1 minus EP2, ini nanti nilainya akan sama dengan 200 min 100. Nah, EP1 minus EP2 ini disebut juga dengan delta EP ya kan ya. Di mana delta, kalau EP itu MGH, kalau delta EP berarti MG delta H, karena M-nya sama kan, G-nya juga sama kan. Jadi artinya ini nanti teman-teman bisa aja nih ngubah dia jadi MG delta H ya. Atau kalau enggak, teman-teman juga boleh nih pakai MGH1 dikurang MGH2 gitu ya. Dimana H1-nya adalah ketinggian awal ini, H2 adalah ketinggian akhirnya ini, ya kan? Nah, jadi dia akan jadi seperti ini jadi 100, dan kalau kita faktorkan, MG dikali dengan H1 minus H2 adalah 100. Nah, di soal ini sebenarnya yang ditanyain tuh kan ini ya, apa jarak yang ditempuhnya ya kan? Yang tidak lain tidak bukan itu adalah si delta H nih teman-teman ya, selisih si H1 minus H2. Jadi S yang mau kita cari itu adalah yang ini nih, S-nya. Jelas nggak? Ya. Nah, yaudah karena di sini udah ada M-nya. M-nya berapa? 2 ya kan ya. Dikali G-nya 9,81 dikali dengan S sama dengan 100. Nah, nanti S-nya sama dengan 100 per 2 dikali 9,81. Kalau kita melakukan pendekatan ke 10, ini 100 per 20 kan ya. Jadi sekitar 5 juga jawabannya, sama dengan kayak yang Nurul tadi gitu teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi pendekatannya memang banyak ya. Jadi bisa ya, kalau misalnya nanti teman-teman di UTS mengerjakan kayak Nurul pun nggak masalah ya, aman aja. Masih benar juga, nanti dapat poin juga ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke, good job. Kita lanjut lagi. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Kelihatan tulisannya itu? Kelihatan. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Aman? Aman, Pak. Tim kiri aman? Yang kanan aman? Oke, good. Kita lanjut lagi ya ke yang berikutnya. Sekarang kita coba hunting mahasiswa lagi nih ya. Ada Vialin Ayu Ananti. Mana nih Vialin nih? Belum pernah berbunyi nih ya. Oke, Vialin sudah kerjakan PR-nya? Oke, kita coba lihat pekerjaan Vialin. Apa sih artinya? Kalau violin kan biola ya. Kalau Vialin apa artinya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Enggak. Iya, melalui linier gitu ya. Melalui persamaan linier lah kira-kira kalau gitu. Oke, silakan Vialin. Buat soalnya kan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5,00 second. Gaya dorong mesin 1,5 kN. Berapa daya mobil tersebut? Daya ya ditanya ya. Iya. Oke, gimana nih caranya? Jadi buat F-nya 1,5 kN itu diubah menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 3. Itu apanya F-nya ya? Iya. 1,5 kilonewton itu diubah jadi apa? 1,5 dikali 10 pangkat 3 N. Oke. Terus Sama dengan 1.500 Newton. 1.500 Newton. Oke. Iya.
Habis itu ngapain lagi? S-nya 100 meter, S-nya 100 meter. Terus T-nya 5,0 S. T-nya 5,0 S, oke. Yang pertama kita hitung usahanya dulu. Usaha. Rumusnya apa usaha? Rumusnya W sama dengan F kali S. F kali S. Oke, terus Jadi 1.500 dikali 100 sama dengan 150.000. kali 100 sama dengan kenapa nih pulpennya? Sebentar ya, guys. 100 sama dengan 150.000. Oke, terus Lalu yang kedua itu dihitung dayanya. daya. Gimana Rumus cara hitung daya itu W per T. daya sama dengan W per T. Oke. Berarti 150.000 dibagi 5,0 S. Ya alhamdulillah. Apa sih lanjutannya bisa dikolah? Udah ya? Ya, makasih ya. Terus habis itu dibagi 5 gitu ya? Iya. Jadi berapa? Hasilnya 30.000 joule per second. 30.000 joule per second. Ya. Oke. Terus konversi ke kilowatt hasilnya 30 kilowatt. 30 kilowatt. Karena joule per second itu simply adalah watt ya, teman-teman ya. Jadi ini dia udah benar. Sama semua jawabannya kayak gini. Gampang ya. Kegampangan kayaknya ya? Iya. Enggak. Oke, siap. Oke, sip. Terima kasih Vialin. Iya, Bapak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Siapa lagi nih namanya? Oh, Atifah. Atifah belum pernah dapat poin sama sekali. Libur. Oh iya, siap. Berarti kalau Atifah mah yang susah aja kali ya soalnya ya. Ya nggak saya. Apa? 3-4 udah lah ya, udah bisa lah ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 nggak sih? Nomor 5. Oke, ini nomor 5 ya. Mati ya. Asyhadu alla. Boleh mic-nya dikasih ya ke Atifah. Oh udah jadi YouTuber dia. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa di situ enak, jadi nggak usah megangin. Nggak apa-apa, jadi nggak usah megangin. Itu tuh kalau dipegangin suara kertas tau gresek-gresek gitu. Ya tempelin aja, coba tempelin. Oke, silakan Atifah. Yang apa? Yang A, iya betul yang A. Astagfirullah. Ntar. Ya. Kaget banget. Kenapa? Kecepatan yang ditanya. Kenapa Vialin? Kenapa? Benar-benar kenapa? Dari V. Kenapa? Ini diketahui. Oh namanya salah. Oh harusnya berapa? 30. Oh iya benar juga ya. Kenapa ya? Namanya juga manusia. Liar guys, liar. Makasih loh. Kenapa diem-diem aja dari tadi? Oh udah. Maaf ya. Ya Allah, jadi nggak enak saya. Oh udahan aja kali ya kelasnya. Makasih ya. Lain kali langsung aja bilang ya teman. Atau dari tadi ya udah bilang ya, udah berusaha. Maaf ya. Oke, yuk mari kita kasih kesempatan buat Atifah untuk jelasin dulu ya soal nomor 5. Silakan Atifah. Jadi yang soal nomor 5 itu kan Pak diketahui hanya 60 meter. Nah, terus itu posisi A ke B itu jatuh bebas. Nah, terus itu kan diketahui G-nya sama dengan 9,81 M per S kuadrat. Nah, V sama dengan akar 2 V di mana nih? V. Kecepatan. V di B ya berarti ya? Iya, Pak. Mungkin boleh kita kasih nama VB dulu ya teman-teman ya. V di B sama dengan Akar dari 2G kali 2G kali H. Dari mana nih rumus 2G kali H? Bapak. Ah, nggak kelihatan. Oh, ketutup sama saya ya? Punten ya. Ketutup apa sih itu? Oh, bangku. Gini ya, segini kelihatan nggak segini? Atau saya zoom out gini kali ya? Segini kelihatan nggak? Sama aja ya? Ya Allah, oke lah. Dari energi potensial, Pak. Dari mana? Gimana nih dapatin rumus ini dari mana? VB sama dengan akar 2GH dari mana? Energi potensial kan, Pak, MGH. Dari mana? Coba dari mana? Dari mana? Sama V kuadrat akhir Iya. ditambah 2. Jadi mungkin nanti teman-teman sebaiknya jelaskan dulu ya apa rumus utamanya dari mana ya.
Itu kan kita bisa dapetin dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS gitu ya kan. Berarti kalau kita lihat di sini pergerakan dari A sampai B ya kan ya. Itu VA-nya itu 0 ya. Jadi V0-nya itu 0 dan apa namanya si A-nya itu adalah G, S-nya itu adalah si 60 ya kan. Bentar ini 9,81 ya. Iya. Dan apa yang kita mau cari itu adalah si VT-nya nih ya kan ya. VT-nya. Oke. Nah, baru dia nanti diturunin dari situ aja ya, baiknya ya. Jadi gimana nih Atifa kalau dikerjain dari sini berarti kita mau cari VT kuadratnya ya, berarti VT kuadrat sama dengan, nah ini 0 ya. Dikali dengan sama dengan 2 dikali dengan G-nya berapa? 9,81 9,81 kali 60. Berarti ini di akar tuh baru tuh ya. Ya, Nah, gitu ya. Oke, jadi berapa dapatnya Atifah? 1000 akar dari Akar dari 1177,2 1177,2. Di akar jadi berapa? Pendekatan aja. 34,34 34,3. 3. Ini udah jawaban akhir belum nih? Udah. Berarti baiknya kita nyatakan dengan berapa angka penting nih? 3 Kenapa 3? karena Iya, itu 60,81. 60,0 ini ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, nice, bagus Atifah, terima kasih. Cukup ya teman-teman ya, sampai situ buat ini yang Atifah ya. Paling nanti ini sih teman-teman tambahannya adalah di sini kenapa kita bisa langsung pakai hukum kekekalan energi. Ini sebenarnya tadi GJB ya pakai rumusnya ya. Gerak jatuh bebas itu juga sebenarnya ada asumsinya. Asumsinya itu dia tidak ada gaya yang lain bekerja selain gaya konservatif. Gaya konservatif itu artinya yang kayak gaya gravitasi bumi itu tuh gaya konservatif atau gaya berat ya. Jadi sepanjang A ke B ini tuh dia cuma dikenakan gaya oleh gaya berat doang, teman-teman. Nggak ada gaya lain yang bekerja ya. Sebenarnya apalagi sih gaya lain yang mungkin bekerja pada benda? Ini gaya lainnya adalah si talinya ini sendiri, teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Talinya sebenarnya bisa aja narik si bendanya. Tapi dari A sampai B ini dibilang nih falls freely ya, artinya dia belum ketarik. Jadi talinya tuh masih renggang gitu, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau udah ngomongin gerakan dari B ke C, baru tuh beda cerita ya. Karena dari B ke C ini katanya apa nih? The rope starts extend. Jadi dia baru mulai melar. Extend tuh melar kan ya, memanjang ya. Si talinya baru mulai melar setelah dari B sampai ke C. Gitu. Jadi artinya baru ada gaya tegang tali dari B ke C gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Atifah. Kita lanjut lagi ke satu lagi kali ya, terakhir ya teman-teman ya. Siapa nih setelah Atifah? Yang namanya belum ada poinnya, kita hunting. Siapa nih? Nurul Dinda Rahmadani. Mana nih orangnya Nurul nih? Oh, paling pojok-pojok ya, yang jarang-jarang ngomongnya. Oh, baru mau ngomong. Siap-siap. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan untuk Nurul Dinda Rahmadani. Soalnya adalah ini ya. Oke. Silakan Nurul. Mic-nya dikirim ke Nurul boleh? Sudah? Siap? Langsung diketahui aja ya Pak. Dijelasin dulu dong soal apanya. Apa artinya? Gimana soalnya ngomongin apa nih? Ini masih ngomongin soal balok yang tadi ya. Jadi gambarnya mungkin saya kopas lagi di sini. Mana sih? Silakan Nurul. Dinda Pak. Di posisi C kecepatan. Tolong didengerin ya teman-teman ya. Di posisi C kecepatan balok menjadi 0. Waktu yang dibutuhkan balok untuk bergerak dari B ke C adalah 0,759 second. Masa baloknya 80 kg. Tentukan besar gaya resultan rata-rata yang bekerja pada balok antara B dan C. Oke, gimana nih cara Nurul ngitungnya? Jadi yang diketahui masa baloknya berapa? 80,0 80 kg. Terus waktu dari B ke C itu 0,759 second. Terus kecepatan di C-nya 0. VC 0. Oke, terus Habis itu yang ditanya resultan rata-rata. average-nya ya. Oke, terus
Itu Gimana cara hitungnya nih Nurul? rumusnya Boleh dijelasin dulu konsepnya gimana? Apa yang terjadi di sini? Gimana kira-kira pendekatannya? Gimana cara ngitung gaya Nurul? gimana sih? Gaya gimana rumus gaya? Kita udah belajar ini gaya ya. Masa kali Masa kali percepatan kan ya. Ini udah ada masanya Nurul? Udah. Udah berarti apa yang perlu dicari buat nyari gaya? Percepatan. Percepatan. Tinggal kita cari aja percepatannya ya kan? Ya enggak? Nah gimana nih Nurul? Berapa percepatan si balok nih Nurul? Di sini kita bisa lihat nih ada kecepatan akhir. Kita juga sebenarnya di sini punya kecepatan awal ya. Tadi kan kita barusan ngitung kecepatan di B kan ya? Ya. Berapa kecepatan di B? 34,3 34,3 gitu ya kan, meter per second. second. Nah coba nih, kira-kira Nurul bisa utilize nggak nih? Dari VB, VC, sama T, gimana cara cari A? Cara cari apa, Pak? A. Kan tadi mau nyari gaya. Yang mana sih? Ini. Wah terjadi diskusi nampaknya nih. Delta V. Gimana Nurul kerjaannya? Gimana Nurul pekerjaannya? Delta V per delta T. Iya bisa, delta V per delta T. Terus? Delta V. Ya Nurul gimana emang udah ngerjainnya? A sama dengan delta V per delta T gitu. delta T. Terus? Terus delta V-nya 0 kurang 34,3. 0 kurang 34,7. Terus? 3, Pak. 0,3, sorry. Bagi dengan 0,759. 0,759. Oke, dapat tuh A-nya ya. Berapa A-nya? Min 45,18. Min 45,18. Sudah kayak gitu? Iya. Nah, ini baru percepatannya ya. Tapi yang ditanya apa nih? Resultan gaya ya kan ya? Resultan gaya itu kan F-net gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya ini F-netnya ya. Gimana cara ngitung F-net? Masa kali A. Percepatan gitu ya. Berapa tuh jadinya Nurul? Masanya 80,0 kg dikali minus 45,10. 10 apa 18 sih? 18. Oke, jadi berapa F-netnya Nurul? Jadi minus 36 Minus 3614 3614 Newton gitu. Terus jadinya 3,61 kali 10 pangkat 3 kali Newton. 10 pangkat 3 Newton gitu ya. Dah itu jawaban akhirnya Nurul. Iya. Kayak yang lain gimana? Sama nggak tuh kayak Nurul? Beda dikit hasilnya tapi sama juga nggak? Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bagas nih. Pak, totalnya kok negatif ya? Kenapa tuh Nurul? Kenapa totalnya negatif ya? Arahnya ke atas. Apanya yang ke atas? Gaya resultan rata-ratanya. Percepatannya ya? Iya. Artinya dia disebabkan oleh gaya total yang arahnya ke atas ya. Jadi meskipun dia bergerak ke bawah ya bisa aja gayanya ke atas ya. Sehingga percepatannya ke atas. Sehingga apa yang terjadi kalau dia bergerak ke bawah sedangkan percepatan ke atas? Dia melambat ya. Kan percepatan itu kan menyebabkan perubahan kecepatan ya. Jadi kalau percepatannya berlawanan dengan kecepatan maka dia akan melambat. Makanya dia stop tuh ya kan di titik C itu teman-teman. Jelas sampai sini? Jadi tadi F-nya negatif ini karena di sini nih acuannya ke bawah positif nih. Lihat deh di sini kan tadi kita pakainya VB-nya 34,3 tuh kita tulis positif ya. Ini kan pekerjaannya anak Atifah tadi ya. Tapi sebenarnya kan kita tahu itu dia sedang berarah ke bawah kan. Ya jadi di sini tuh kita menggunakan acuan di mana arah ke bawah itu positif ya. Sedangkan ke atas itu negatif gitu ya. Dari awal diketahuinya ini kita bikinnya positif nih si VB-nya gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman. B nomor 2 belum dibahas perasaan. Ini B nomor 1 kan ini? Kenapa? Oh iya. Ya satu lagi deh, ayo siap.
Bentar, B nomor 2 apa emang pertanyaannya? Dia bukannya minta sketch doang ya? Sketch. Oke. Fnet itu adalah total gaya. Gimana, sorry? Karena sebentar. Jadi gini, kan di hukum Newton kedua kita punya apa? F sama dengan M kali A. Nah, tapi teman-teman jangan cuma sekedar ingat bahwa F sama dengan M kali A, tapi ingat F-nya ini bukan sembarang F nih. F apa? Apa? Resultan. Resultan itu artinya apa sih? Total gaya. Jadi udah gabungan dari semua gaya. Bisa kita tulis pakai Fnet nih. Jadi Fnet itu mungkin kalau di buku SMA lainnya bisa juga ditulis pakai sigma F gitu. Jadi itu artinya total gaya. Oke? Total gayanya sama dengan M dikali A ya. Average resultant force. Sebenarnya lebih ke resultant force-nya ini sih, gitu ya. Sedangkan kenapa ini pakai terms average? Karena sebetulnya sepanjang waktu gayanya tuh berubah-berubah. Waktu di B mungkin gayanya lebih ringan karena tarikannya nggak terlalu ke bawah gitu ya. Tapi semakin dia narik itu kan tali itu semakin kuat tarikannya ya. Kalau dia makin meregang gitu. Nah, tapi ini kita asumsikan gaya rata-ratanya gitu. Terima kasih. Gitu. Tapi ya di luar dari konteks average-nya, kata kunci di sini resultant force-nya ini teman-teman nih. Jadi resultant force itu artinya apa tadi? Just job, total guys. Gaya ya. Hanya Dan dari gurauan. sini kita tahu total gayanya ternyata negatif 3,6 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Dimana negatif itu artinya total gayanya berarah ke atas. Nah, jawaban ini bakal kita pakai nih untuk soal berikutnya nih yang ditanyain sama siapa tadi? Nah, Maira nanya nih, terus jadi gimana untuk jawabannya nomor What do you think 2, of Isaac Newton? 2I nih, ya kan? Nah, karena total gayanya harus ke atas, maka kita harus gambarkan total gayanya gimana nih kira-kira teman-teman? Ke atas. Bisa kita gambarin kayak gini nggak? Lebih panjang lagi, segini? Lagi? Kenapa emang? Kenapa segini nggak boleh? Betul ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau kita gambarkan seperti ini, maka gaya tegang talinya nih, bentar dia nanya apa sih? Sketch diagram of average resultant force acting on the block between B and C. Iya benar ya, jadi artinya di sini dia kalau kayak gini tuh nanti total gayanya malah jadi 0 nih ya. Karena dia cancelling out kan. Sedangkan tadi kan total gayanya harusnya ke atas kan. Jadi gaya tegang talinya tuh harusnya ke lebih besar kayak gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Jelas ya. Tapi sebentar dulu deh. Yang ditanya di sini tuh dia minta gambarin gaya tegang talinya atau gaya rata-ratanya nih? Gaya rata-rata. Sketch on the diagram the average resultant force acting on the block ya. Ya jadi sebenarnya kalau gaya rata-rata sih dia udah perpaduan dari keduanya ya. Jadi misalnya gaya tegang talinya segini, gaya beratnya segini, maka nanti gaya rata-ratanya mungkin akan seperti ini nih teman-teman. Kebayang nggak tuh? Ya jadi bakal jadi lebih pendek tuh ya, karena T dikurang sama W kan. Jelas nggak? Hiraukan mereka Apa teman-teman. dia bilang nggak? Kenapa nggak jelas di mana? Enggak. Rata-rata tuh maksudnya ini totalnya, average resultant force-nya. Jadi mungkin fokusnya itu di resultant-nya. What is the mean of resultant? Result, total, betul. Jadi ditambah tuh, T yang ke atas ditambah dengan W yang ke bawah. Tapi kan ini yang namanya penjumlahan vektor, kita harus mempertimbangkan arahnya kan. Kalau T ke atas, W ke bawah, berarti cara jumlahinnya gimana? Apakah ditambah? Dikurang. Ya karena dia beda arah. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi nanti hasilnya tuh jadi si selisihnya itu. Oke? Udah ya, cukup ya teman-teman ya. Nah nanti sisanya teman-teman bisa lanjutin deh tuh ya pekerjaannya untuk nomor C, nomor D, dan seterusnya ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita udah 1 jam. Iya nggak sih? Enggak ya, belum ya, baru 40 menit, baru 40 menit. Udah 1 SKS lah, bahas PR. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita moving on nih? It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya tadi di PR yang teman-teman kerjain kemarin ada yang bingung, feel free, tanya aja.
Atau udah oke semua? Atau ada yang mau nambah-nambah poin? Silakan. Ini saya jadi nutupin banget ya. Apa? Tapi ini ya apa namanya warnanya gonjreng banget, hilang banget. Genjreng, gonjreng. Bagus nih. Gonjreng. Soalnya ini warna hijaunya aja aneh. Tuh, di situ masa hijaunya begitu. Goreng. Beda. Di saya soalnya coklat itu, oh bukan deh. Enggak hijaunya hijau muda, hijau tua. Udah lah ya, cukup ya teman-teman ya sampai sini. Terima kasih teman-teman semua. Enggak belum, terima kasih sudah ngerjain PR maksudnya. Kita akan masuk ya ke materi kita hari ini teman-teman. Sesuai dengan silabus kita. Apa sih silabusnya? Bener kan ya hari ini bahas mekanika fluida ya? Bener ya? Ya. Materi terakhir betul sebelum ke UTS karena minggu depan kita sudah UTS. Yeay. Kenapa sedih banget? Masih mau kuliah aja ya? Iya sih, emang kalau kemarin saya ngobrol sama Tifa sebenarnya kita masih minus 1 pertemuan lagi. Makanya saya ngobrol sama Tifa coba untuk cari waktu pengganti itu. Udah diobrolin belum? Selasa pagi, jam berapa tuh? 6? Kalian ini enggak? Hari Selasa tapi kalian juga ada agenda di kampus nggak? Jadi prefernya online atau offline? Online. Ya mungkin bisa sih Selasa pagi. Jam berapa bisa jam Selasa pagi? Lap. Apa offline? Ada yang mau offline? Ya boleh ntar. Hah? Dia biar dapat duit jajan, Pak. Pada banyak yang sakit kalau apa kalau offline? Oh iya banyak yang sakit. Kenapa? Siapa yang sakit? Banyak banget. Gara-gara kelas saya apa gimana sih? Oh, enggak apa ya. Karena fisika S-nya sakit gitu enggak ya? Fisika kan SIK-nya itu SICK enggak sih? Oh, gitu, Pak. Anyway. Udah ya tuh. Ya udah, insya Allah kita bisa sih online. Nanti mungkin saya akan infokan lagi. Tapi kalau range-nya sendiri teman-teman bisa dari jam 8 sampai jam berapa? In case saya nggak bisa jam 8 gitu. Oh, kalian ada MKU jam 10 ya? Tapi jam 12 ke atas free lagi. Oke. Ya nanti saya update ya ke Atifah ya, insya Allah. Ya untuk so far mungkin ya bisa kita coba di jam 8 sampai jam 10 dulu. Tapi kalau ada sesuatu nanti saya akan update lagi. Dan kemudian ya sebenarnya sih materinya udah hampir semuanya. Jadi paling nanti kita juga di kuliah nanti mungkin akan lebih ke latihan soal mungkin. Atau mungkin pembelajaran mandiri, nggak tahu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Kasih kisi-kisi. Oke. Baik. Kita akan lanjut ya teman-teman ya ke materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Sebentar. Oke. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang fluida ya. Di materi yang pertama kita akan mempelajari tentang fluida, densitas, dan juga dan juga tekanan. Ini kenapa mau kemana? Oh iya silakan. Di mana? Saya ambilin? Enggak. Sebelah mana tuh? Ini coba. Oh oke. Kok obatnya di kamu? Oh iya. Ya Allah pada sakit ya ini ya? Itu apa paracetamol? Ya Allah. GWS ya. GDS bukan dong, kok GDS? GWS ya. Kan kalau GWS get well soon ya. GDS get die soon gitu. Parah banget emang. Parah banget. Oke. Terlalu dark. Tidak. Oke, halo teman-teman. Fokus ya. Baik, kita akan mempelajari tentang fluida, densitas, dan tekanan. Yang saya rasa ini sebenarnya bukan barang baru ya. Teman-teman sudah belajar ini juga again sejak SMA ya. Masih ingat ya tentang konsep fluida, teman-teman? Apa sih fluida tuh, teman-teman?
Nice. Jadi ada banyak tuh tadi definisi, ada yang bilang zat cair, ada zat yang bisa berubah bentuk gitu ya tadi ya. Larutan, apalagi kira-kira. Zat yang dapat mengalir, oke. Banyak cara untuk kita mendefinisikan fluida ya. Jadi sebenarnya teman-teman sebutin tadi itu adalah karakteristik dari si fluidanya gitu ya. Nggak cuma air ya, fluida, dan nggak cuma larutan juga. Coba sebutin deh contoh-contoh fluida. Tadi ada air, larutan, apalagi? Liquid, oke, apalagi? Aqueous, oke, apalagi? Udara, nah itu yang saya tunggu tuh. Jadi sebenarnya fluida itu teman-teman nggak cuma zat cair ya, tapi juga gas juga termasuk ke dalam fluida teman-teman. Makanya tadi disebut udara itu benar banget tuh ya. Oke. Dan kenapa? Kenapa udara juga termasuk sebagai fluida? Bagus banget pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, jadi apa namanya, karena fluida itu tadi ya, kita bisa definisikan sebagai substances that flow ya. Seperti contohnya water, oil, and air ya kan. Jadi kalau kita ngomongin air atau udara itu kan juga bisa ngalir ya. Pernah lihat aliran udara? Kasih aliran udara. Tuh, aliran udara tuh ya. Gimana nggak bisa rasain? Taruh di depan mukanya. Iya gitu ya. Jadi angin yang kita rasakan di setiap hari itu tuh adalah aliran udara sebetulnya. Maksudnya aliran dari gas kan. Udara itu kan gas ya. Yang teman-teman mungkin tahu kandungan gas itu ada nitrogennya, ada oksigennya, ada karbon dioksida, segala macam ya. Nah itu ada di udara di sekitar kita dan itu bisa mengalir juga gitu ya. Karena dia sifatnya bisa mengalir, maka dia termasuk sebagai fluida juga gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya jadi nggak cuma water, oil sama oil aja ya, tapi air juga nih teman-teman ya. Air, oke? Air itu artinya udara tadi. Merkuri, betul ya. Tergantung dari zat apa nih. Merkuri itu mungkin dia bisa zat padat nggak sih merkuri? Enggak ya kayaknya. Merkuri itu yang biasa cairnya di suhu ruang ya. Mau intinya lebih ke fluida itu lebih ke fase zatnya itu cair sama gas intinya. Jadi kalau misalnya merkuri dalam bentuk padat ya dia bukan fluida jadinya. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini ngebedain fluida? Ya jadi fluida itu sederhananya dia merupakan zat yang bisa mengalir dan ini dia ya bisa dikarakterisasi oleh si benda cair maupun benda gas ya. Tapi kalau benda padat enggak. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya teman-teman ya. Ini airnya bukan air ya teman-teman, ini air tuh udara ya. Iya. Kalau cairan non-Newtonian itu masuk fluida. Waduh. Udah bahas non-Newtonian aja nih ya. Konstitusi gas jawabannya. Iya tuh, ada tuh ya yang kalau misalnya kita dikerasin makin keras jadi ngelawan ya sifatnya. Iya kalau jari kita dicelupin ke cairan non-Newtonian dia nembus gitu ya, tapi kalau dipukul dia keras ya. Iya sebenarnya mungkin kalau dari sifat cairannya dia termasuk fluida juga. Tapi ada kasus di mana dia kompresibilitasnya itu tergantung pada tekanan kan. Nah itu jadi emang lebih kompleks lagi nanti analisisnya. Cuma secara umum dia masih fluida juga masuknya. Oke. Ya nanti itu bagus sih, bisa coba dicari tahu lebih dalam lagi deh. Ya, apa yang membedakan cairan non-Newtonian dengan cairan lainnya. Ya. Oke. Nah kemudian parameter yang digunakan untuk menganalisis sifat fluida itu ada beberapa. Salah satunya adalah density alias massa jenis ya. Massa jenis ya teman-teman. Dimana massa jenis itu adalah massa per satuan volume ya. Dan ngitungnya ya gampang ya, tinggal massanya berapa, volumenya berapa, tinggal dibagi gitu ya teman-teman ya. Tentu teman-teman bisa bayangin densitas ini menggambarkan kepadatan suatu substance, suatu material ya. Jadi semakin tinggi densitasnya itu artinya makin padat ya. Sedangkan kalau densitasnya makin rendah berarti dia makin sparse, makin jarang gitu ya, makin berongga. Bisa dibayangin teman-teman sampai sini? Ya. Ini ada beberapa contoh densitas dari berbagai macam objek ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Misal mungkin kita coba bandingkan antara ice sama water ya. Itu dia beda nih kepadatannya ya. Ternyata lebih padat air ya daripada ice nih teman-teman ya. Oke.
Sedangkan habis itu di sini ada sea water juga ya, density-nya lebih tinggi lagi gitu ya kan ya. Anyway, ini sebenarnya dia tuh nggak sesederhana, nggak cuma menggambarkan kepadatan aja ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan nih antara ice sama water, yang disebut sebagai zat padat itu kan ice ya sebenarnya ya. Tapi ternyata densitasnya dia bisa aja lebih rendah tuh. Lihat tuh angkanya di situ. Densitasnya si ice lebih rendah daripada densitasnya water ya. Artinya secara umum ice itu akan lebih ringan. Makanya kalau kita cemplungin es ke dalam es teh manis, esnya ngambang gitu ya. Meskipun dia padat ya. Jelas gak sampai sini teman-teman? Oke, itu sebenarnya ada sifat anomali air juga sih sebetulnya. Ada kaitannya dengan struktur H2O yang sifatnya non polar ya kalau nggak salah namanya ya. Itu teman-teman kimia akan lebih sering tuh ngebahas itu. Jadi ini adalah salah satu properti yang bisa kita lihat dari makronya ya. Gitu ya. Jadi secara densitas itu ternyata ice itu pada wujud padat dia densitasnya lebih rendah ternyata. Oke, jadi densitas itu nggak berkaitan dengan ukuran ya. Mau es yang gede atau es yang kecil, densitasnya bisa jadi sama. Nah itu dia. Jadi sebenarnya itu tuh yang yang menyebabkan dia densitasnya lebih besar jadinya. Karena lebih rendah betul ya. Karena mungkin teman-teman pernah ya tadi tuh ya contohnya bagus banget nih tadi. Misalnya teman-teman punya air dimasukin ke dalam plastik buat bikin es batu ya kan ya. Nah teman-teman bisa bayangin pas dia udah jadi es batu ternyata dia malah ngembang. Padahal masanya segitu-segitu aja ya. Jadi ketika masanya sama sedangkan volumenya lebih besar, itu akan menyebabkan densitasnya lebih kecil ya nggak? Karena ini kan berbanding terbalik ya secara rumus ya. Makin besar V-nya maka rho-nya makin kecil gitu ya. Jadi rumus ini juga membantu kita tuh untuk melihat bagaimana pengaruh dari V terhadap si rho gitu ya. Bisa dibayangin nih sampai sini ya. Jadi betul tadi contohnya bagus tuh ya. Jadi kalau inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita bikin es batu dari air, itu es batu akan cenderung volumenya membesar ya, karena ketika volumenya membesar densitasnya menurun ya, sesuai dengan ya sifat dari densitas ice yang memang lebih kecil ya daripada densitasnya water. Bisa dipahami nih? Oke, jelas ya tentang definisi densitas ya. Saya rasa rumusnya juga cukup straightforward, nggak ada kuadrat-kuadratnya kayak GLB-an. Jadi semoga ini bisa ya menjadi ya rumus yang nggak terlalu nyeremin lah ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya, sekarang di sini kita punya lagi ada yang namanya pressure. Apa pressure artinya? Tekanan teman-teman ya. Tekanan vektor apa skalar? Skalar ya. Jadi dia nggak punya arah ya, meskipun namanya tekanan ya, tapi nggak ada tekiri itu kanan jadi nggak ada ya. Jadi tekanannya kanan itu bukan arah, tapi dia lebih ke seberapa menekan dia gitu ya. Males banget ya. Oke. Jadi dia itu ini teman-teman dia menggambarkan seberapa besar gaya tekan yang diberikan pada area tertentu gitu ya. Rumusnya ini adalah F per A gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman bayangkan kayak misalkan di sini kita punya suatu suatu gaya gitu ya yang bekerja pada permukaan tertentu ya kan. Maka semakin besar gayanya tentu semakin besar tekanannya ya. Namun semakin besar bidang tekannya, maka akan semakin kecil juga tekanannya teman-teman. Kebayang nggak tuh maksudnya? Hubungannya sama gaya mungkin masih intuitif ya. Karena makin besar kita ngedorong, ya tentu makin besar tekanannya ya kan. Tapi kalau terkait dengan A-nya teman-teman bisa bayangin nggak? Mungkin bayanginnya kayak gini teman-teman. Teman-teman bayangin misalnya di sini teman-teman coba angkat jarinya. Sama ada angkat satu lagi pulpennya ya. Pulpen. Nah, sekarang coba teman-teman tekan tangannya pakai jari ya. Tekan aja. Sakit nggak tuh? Tekan banget. Enggak sakit ya. Saya tekan-tekannya juga kayaknya nggak sakit-sakit amat ya. Nah, tapi sekarang coba pakai pulpen tekannya dengan gaya yang sama. Tekanin aja, ada yang dibantu teman itu coba. Berencana pembunuhan nggak Pak? Ya, jadi tadi teman-teman ya, jadi artinya teman-teman bisa lihat secara langsung ya.
Misalkan kita punya gaya tekan yang sama. Let's say gaya tekannya 10 Newton gitu ya. Kemudian ditekan menggunakan dua benda yang memiliki bidang tekan yang berbeda nih ya. Bisa dibayangin ya, bidang tekannya si jari tentu lebih besar ketimbang bidang tekannya si pulpen ya kan. Nah ini yang menyebabkan yang kita rasakan pada pulpen itu lebih sakit. Nah ketika dia lebih sakit itu artinya tekanannya lebih tinggi gitu. Oke, bisa dibayangin ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi ketika A-nya makin kecil, maka tekanannya akan semakin tinggi gitu ya. Oke? Udah ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini ada contoh soal ya, ini kayaknya gampang aja lah ya. Yaudah, bolehlah coba kerjain satu aja. Di sini ada 3 liquids that will not mix are poured into a cylindrical container. The volumes and densities of the liquids are segini, segini, segini. Nah, yang ditanya adalah what is the force on the bottom of the container due to these liquids? Kebayang nggak tuh teman cara kerjanya? Jadi ini ada campuran ya, teman, campuran dari liquid ya. Ada 3 jenis liquid ya. Liquid yang pertama dia volumenya segini dan densitasnya segini. Oke? Liquid yang kedua, dia volumenya segini, densitasnya segini. Liquid yang ketiga, pakai warna apa nih? Dia volumenya segini dan densitasnya segini, ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa gaya tekan di bawah kontainernya nih, di bawah si bejananya ya, yang menampung si liquid ini, gitu ya. Jadi artinya teman-teman mungkin bisa bayangin gitu ya. Di sini misalnya ini bejananya nih, ya. Nah, bejananya ini dia itu diisi oleh ketiga jenis liquid tersebut gitu ya. Dan kemudian karena dia nggak tercampur, maka mungkin teman-teman bisa bayangkan di sini akan ada cairan pelangi gitu ya. Mungkin yang 0,4 lebih banyak ya. 0,25 lebih sedikit dan 0,5 lebih banyak lagi gitu ya. Kebayangkan nih teman-teman. Jadi kayak ada campuran ini nih, apa namanya, campuran fluida di dalam suatu bejana ya. Yang tentu dia akan menekan bagian bawahnya nih ya kan ya teman-teman ya. Kita bisa bayangin di bawah bejana ini ada suatu area permukaan ya kan ya. Yang ditekan oleh, siapa yang nekan si area ini teman-teman? Liquidnya atau gaya berat dari si liquidnya ya kan ya. Nah jadi artinya untuk mencari berapa gaya, cari apa sih ini? Untuk mencari gaya tekannya ya, what is the force on the bottom of the container due to this liquids, ya udah berarti ini sebenarnya kita bahkan nggak perlu area ya, kita tinggal cari gaya berat dari si liquidnya aja dulu. Oke? Bisa dibayangin nggak teman-teman? Nah sekarang gimana tuh cara cari gaya berat dari liquidnya? Gimana cara nyari rumus gaya? Massa dikali percepatan gravitasi ya kan, karena gaya kan yang kita tanya ini. Nah cuma di sini masanya belum ada kan, jadi artinya di sini teman-teman bisa cari nih masanya masing-masing ya. Untuk yang pertama gimana tuh masanya nih? Yang merah dulu apa yang biru dulu ya? Ini warnanya kelihatan di sini. Ini merah ya atasnya cerita teman. Yang merah dulu deh. Yang merah ini berapa masanya teman-teman? Gimana cara ngitung massa? Rho dikali sama V gitu ya kan. Berapa rho-nya? 0, yang merah ini yang ini yang 0,8 ya. Nah, tapi satuannya kan gram per centimeter kubik tuh. Dikali 0,4 liter. Nah, gimana tuh caranya? Boleh nggak langsung dikaliin kayak gini? Harus diapain? Apa yang harus diubah? Satuannya siapa yang diubah? Sentimeter pangkat 3-nya jadiin? Gimana caranya sentimeter pangkat 3 jadiin liter? Oh ada ya di situ ya? Curang nih, gak asik. Atau sebenarnya lebih gampang untuk ngubah ini aja sih, liternya aja. Liternya diubah jadi sentimeter pangkat 3. Jadi kan ini 1000 kan jadinya ya. 1000 sentimeter pangkat 3 gitu ya. Nah udah deh, jadi nanti dari sini tinggal kita coret ininya sentimeter pangkat 3. Jadi nanti kita akan dapatkan masanya dalam gram ya. Gitu. Berapa nih teman-teman masanya si yang pertama? Jadinya 0,8 kali 0,4 kali 1000. Berapa? 320 satuannya? Gram. Oke.
Ya kan, dan kalau kita mau cari dalam Newton nanti tentu kita ingin mengubah dia jadi kilogram dulu ya. 0,32 kilogram. Nah, nanti teman-teman lakukan deh ya hal yang sama untuk M2 dan juga M3-nya ya kan. Nah, nanti once sudah dapat M-nya masing-masing, kita bisa dapetin M total ya kan. Nah, dari M total, nah udah deh, balik lagi karena emang ini dia cuma nanya berapa gaya tekannya ya. Gaya pada bawah kontainer. Jadi ya udah, gayanya itu tentu diakibatkan oleh si gaya berat kan ya. Jadi ibaratnya W1 tambah W2 tambah W3 atau ya mungkin M total dikali G aja gitu ya. M total, udah deh apa sih? M total dikali sama G gitu. Udah ya, bisa dihitung lah ya teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini? Gampang ya? Soal kayak gini doang? Bisa lah ya? Bisa dong. Oke, sip. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut nih sekarang. Kita lanjut berikutnya teman-teman. Sekarang kita akan membahas lebih spesifik tentang fluida at rest. Fluida istirahat ya. Rest itu artinya apa? Rest? Fluida diam gitu ya. Atau kalau dalam bahasa fisika namanya fluida statis teman-teman ya, atau hidrostatika ya. Jadi dalam konteks fluida dalam fisika itu nanti kita bisa bagi jadi dua pembelajaran. Ada fluida statis yang mempelajari fluida ketika dia diam, sama ada fluida dinamis yang mempelajari fluida ketika dia bergerak gitu ya. Oke. Nah, nanti beberapa besaran yang bisa kita pelajari terkait dengan fluida statis ini ada yang namanya tekanan hidrostatis. Pernah dengar teman-teman tekanan hidrostatis? Apa tuh tekanan hidrostatis? Tekanan yang disebabkan oleh yang air yang statis justru bukan yang mengalir ya, karena namanya aja tekanan hidrostatis. Jadi dia tekanan yang disebabkan oleh hidro yang statis gitu. Jadi fluida yang diam. Oke. Nanti akan ada lagi tuh babnya tentang tekanan oleh fluida mengalir. Itu nanti akan ada persamaan Bernoulli. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, cuma ketika kita ngomongin tekanan hidrostatis itu lebih ke tekanan yang disebabkan oleh fluida yang diam, teman-teman. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Mungkin ada yang udah tahu rumusnya apa tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dan cair dikali gravitasi dikali kedalaman. Benar ya, ada di sini ya. Oke, nice ya, boleh kita kasih plus. Saya kasih poin lah ya, kayaknya dari tadi ini yang jawab nggak saya tulis. Namanya siapa? Ailsa. Nomor? Oh, 12. Oke, sip. Iya, sama-sama. Ya, jadi sorry. Kenapa? Siapa tadi? Oke. Jadi jadi teman-teman, tekanan hidrostatis itu tadi kan adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang diam. Jadi kayak sesederhana teman-teman bayangin teman-teman punya tadi ya, kayak kasus tadi misalnya di sini kita punya bejana kontainer yang diisi oleh fluida ya kan. Maka akan ada tekanan nih di bawah permukaan ini nih teman-teman, ya kan ya. Berapa tekanannya? Nah, ini tekanannya itu tentu akan tergantung pada berapa massa si fluidanya ya kan ya. Karena massa tersebutlah yang kemudian akan memberikan gaya tekan gitu ya kan ya, sehingga dalam hal ini tekanan si fluida itu bisa kita hitung dengan F per A ya, dimana F-nya itu adalah massa dikali gravitasi ya kan ya, sedangkan A-nya itu adalah ya luas permukaan ini nih, luas penampangnya ini ya, luas bidang tekannya ya kan. Dan dalam konteks fluida yang ada di dalam kontainer ya berarti bidang tekannya kan ya seluruh bagian bawah kontainernya ya, di bawah bejananya itu ya. Oke, nah sekarang kita coba recall lagi. Tadi massa itu bisa kita hitung dengan mengalihkan massa jenis dan volume ya. Itu soal yang kita kerjain tadi tuh. Jadi kalau ini kita tuliskan sebagai rho dikali V dikali G, kemudian dibagi dengan A, maka nanti teman-teman bisa lihat nih V di sini nih adalah volume fluidanya, ya kan? Ya. Dimana volume fluida itu adalah ya volume yang menempati si seluruh bejana ini. Bisa dibayangin gak nih teman-teman? Ya kalau emang bejananya penuh ya. Oke? Gitu ya. Nah sekarang misalkan tinggi dari bejananya ini adalah H. Oke?
Ya, tinggi dari bejananya adalah H. Maka volume ini bisa kita hitung dengan luas permukaan kali tinggi, ya enggak? Jadi A dikali sama H gitu. Jadi artinya P sekarang nanti kita bisa tuliskan jadi rho dikali dengan A dikali H ya, dikali sama G dibagi dengan A. Oke? Nah, A-nya ini sama nih ya. A ini adalah luas permukaan si volumenya ini ya kan ya. Yang ternyata sama dengan si luas bidang tekannya ya kan. Sehingga kalau ini A-nya kita coret, kita akan dapatkan P sama dengan rho Hg atau rho GH gitu teman-teman. Udah bisa dipahami nggak nih sampai sini? Ya, jadi ini adalah rumus dari tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh fluida ya, yang berada di atasnya ya teman-teman ya. Jadi perhatikan nih, si tekanan ini itu terjadi gara-gara ada fluida yang ada di atasnya tuh teman-teman. Oke? Ya, jadi ini tadi again P-nya ini disebut sebagai tekanan hidrostatis. Oke? Kelihatan nggak sih tulisannya? Iya. Sedangkan rho-nya ini adalah tadi ya massa jenis teman-teman. Massa jenis fluida. Sedangkan H-nya ini apa nih teman-teman? Kedalaman nih. Nah, ini bagus nih mendefinisikan ini sebagai kedalaman. Jangan ketinggian ya. Meskipun ini tadi tinggi dari kontainer ya, tapi esensi dari H ini teman-teman itu dia tuh diukurnya dari apa namanya, dari permukaan si fluidanya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti teman-teman apa namanya bayangkan kasus orang menyelam ya, tenggelam ya namanya. Jadi misalkan di sini ada pantai, ini laut gitu ya. Nah, orang yang berada di sini dengan orang yang berada di sini, dia akan mengalami tekanan yang berbeda, tekanan hidrostatis yang berbeda. Mana yang akan mengalami tekanan hidrostatis lebih besar? Si satu apa dua? Bukannya yang dua lebih tinggi nih? Kenapa yang bawah? Semakin dalam semakin besar tekanan hidrostatis. Betul ya. Jadi teman-teman juga bisa bayangin, kelihatan nggak sih ini warna hijau? Oh, sorry. Gimana ya caranya ya? Saya geser lagi apa ya? Oh, saya pinjam ini deh, boleh nggak? Sorry. Ada. Gonjang-ganjing. Nah, ini deh biar saya nggak diprotes mulu, saya capek menghadapi komen netizen. Oke. Ya, jadi tadi ya teman-teman bisa lihat ya di sini kita punya dua orang ya kasusnya ya. Ini ada si orang yang mengalami tekanan P1 dan ada orang yang mengalami tekanan P2. Tadi mana yang lebih besar tekanannya? P1. Kenapa P1 lebih besar tekanannya? Karena kedalamannya lebih dalam, dan secara logika teman-teman bisa bayangin air di atasnya dia tuh lebih banyak ya enggak? Ya makanya jadi dia akan tertekan lebih besar gitu ya. Maka dari itu tadi ya, makanya si tekanan hidrostatik itu dia itu akan tergantung pada berapa banyaknya air yang ada di atasnya gitu ya. Oke? Gitu ya. Nah, jadi misalkan nih teman-teman di sini kita punya tekanan di sini ya. Misalnya tekanannya di sini itu adalah 1 atm atau mungkin 2 atm ya. Anyway, satuan dari tekanan itu sebenarnya tuh kalau kita lihat dari satuannya itu kan dia Newton per meter kuadrat jadinya ya. Oke. Nah, tapi nanti ada satuan standar juga dari suatu tekanan yaitu ATM ya. Di mana 1 ATM itu setara dengan 10 pangkat 5. 5 atau 4 ya? Kok saya lupa? Iya benar ya, 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, Newton per meter kuadrat ini kadang juga bisa dinyatakan dengan Pascal, oke? Gitu. Bisa dipahami nih sampai sini? Gitu ya. Jadi, ketika dia ada di sini, ya kan ya, tekanannya, mungkin ini saya kasih namanya titik 1 sama titik 2 ya, atau mungkin titik A sama titik 2. Di titik A, bisa jadi lebih besar ya. Sedangkan di titik B, tekanannya lebih kecil ya kan. Misalnya 1, berapa ya maunya? 1,3 atm misalnya gitu. Oke.
Nah, sedangkan kalau di sini tekanannya berapa nih teman-teman? 0. Tekanannya berapa di sini? 9,8. 1. Nah, makanya jadi sebenarnya ketika kita mendefinisikan tekanan nih ada dua jenis tekanan nih nanti teman-teman ya. Jadi nantinya kita akan berkenalan dengan tekanan total juga ya. Jadi yang saya sebutkan di sini ini sebenarnya adalah tekanan total teman-teman ya. Di mana tekanan total dari suatu benda atau pada suatu kondisi tertentu itu akan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah tekanan hidrostatisnya ya, yang disebabkan oleh fluida yang ada di atasnya. Dan yang kedua adalah tekanan akibat udara, yang sebenarnya juga merupakan tekanan hidrostatis juga. Karena udara kan merupakan fluida juga ya teman-teman ya. Jadi maksudnya kenapa meskipun dia nggak ada di pantai, meskipun dia nggak ada di bawah laut, tapi cuma di pinggir pantai, dia mengalami tekanan juga. Itu karena dia pun berada di bawah udara, ya kan? Ada udara di atasnya yang menekan dia gitu ya. Yang itu yang kemudian kita sebut sebagai tekanan udara gitu ya, atau istilahnya ini tekanan atmosfer gitu teman-teman ya. Jadi again ya, ketika pun seseorang tidak berada di dalam air, dia tetap mengalami tekanan akibat adanya udara di sekitarnya ya. Dan tekanan ini disebabkan oleh udara di sekitarnya itu disebut sebagai tekanan atmosfer ya. Yang nilainya sekitar 1,0 atm itu tadi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Ya. Oke, good question. Menurut teman-teman gimana? Kira-kira kalau ada pesawat nih? Kapal. Oke. Ya udah, saya buka diskusi ya ke teman-teman yang lainnya. Kira-kira kalau ada pesawat di sini maka tekanannya bakal berubah nggak dong? Jadi lebih besar atau lebih kecil gitu? Kira-kira gimana teman-teman? Tergantung jarak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau misalnya pesawatnya di sini nih, gitu. Gimana kira-kira teman-teman? Iya benar Pak, tergantung jarak Pak. Ngaruh? Enggak? Ngaruh enggak? Ngaruh. Ya ngaruh ke kecepatan angin. Oke. Jadi balik lagi, tadi tuh yang menyebabkan tekanan tuh apa sih sebenarnya teman-teman? Yang menyebabkan tuh gaya gravitasi. Ada gaya tekan oleh si fluida ya kan ya? Iya. Si fluidanya ini kan soalnya emang jatuh ya. Jadi fluida ini nggak ada yang nahan nih. Ya kan, jadi ketika fluida jatuh ya dia nekan kita yang ada di bawahnya gitu ya, nekan bidang yang ada di bawahnya. Nah sekarang kalau kita ngomongin pesawat nih ya, pesawat itu dia bisa terbang karena dia punya gaya yang seimbang antara gaya angkat dengan gaya beratnya dia ya. Jadi dia ada mekanisme gaya angkat pesawat ya, yang mana gaya angkat pesawat sering disebut sebagai lift force. Itu dia bisa sama dengan gaya beratnya dia gitu ya. Dan ketika gaya berat sama dengan gaya angkat, maka pesawatnya bisa terbang dengan lintasan horizontal ya. Nah, ketika pesawat terbang dengan horizontal berarti kan dia nggak menekan ke bawah ya. Nah, jadi dia nggak bakal memberikan efek tekanan tambahan di bawahnya. Gitu. Kebayang ya? Nah, tapi kalau pesawatnya jatuh misalnya apa? Nah, itu mungkin bisa jadi. Entah mungkin besarnya berapa, saya belum pernah menganalisis, tapi secara logika itu akan affecting ya. Karena balik lagi tadi ya, tekanan yang dirasakan itu tuh terjadi karena adanya beban di atasnya ya kan, yang memberikan gaya berat gitu ya. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Oke? Jelas? Oke. Jadi apa? Kalau dia pesawatnya normal ya, terbang lurus, jadi dia total gayanya 0 ya di pesawatnya, maka terhadap di bawahnya dia nggak bakal mempengaruhi gitu. Apa tuh? Kapal laut, kenapa tuh? Sebentar, mikir dulu ya. Kalau kapal laut, iya. Ngaruh nggak ya? Benar, mikir dulu. Sebenarnya kan kalau kapal laut, ini memberikan gelombang. iya sih, dia kan sebenarnya ada gaya yang melawan ini juga ya. Maksudnya si kapal laut itu kan dilawan sama gaya apung ya, gaya Archimedes namanya. Jadi less likely bakal menekan sih, gitu. Paling kalau kapalnya tenggelam, sinking gitu ya.
Titanic habis nabrak jeder kan disung gitu. Jeder. Nah itu total gayanya udah nggak nol tuh. Nah pas saat itu tuh nanti dia bakal mempengaruhi itu ya kan. Bukan ketekan lagi, ketiban malah. Bisa dibayangin ya teman-teman ya. Ya. Silakan. Kalau apa? Di luar angkasa. Di luar angkasa ada tekanan atau enggak? Oke, pertanyaan bagus nih. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Ada tekanan nggak ya di luar angkasa? Kenapa ya? Tapi oh. Oke. Oke. Jadi tadi jawaban teman-teman gimana? Di luar angkasa ada tekanan nggak? Enggak. Nggak ada. Kenapa nggak ada tekanan? Nggak ada gravitasi? No, bukan. Karena apa? Karena lebih ke ruang hampanya teman-teman. Maksudnya, nah ini sebenarnya jenis tekanan pun juga ada macam-macam. Sedangkan di materi yang lagi kita belajar ini adalah tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh Air. fluida, ya kan ya. Contohnya apa? Udara. Jadi kalau nggak ada udara, nggak ada tekanan hidrostatis gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin gaya gravitasi gitu ya, gaya gravitasi itu juga bisa teman-teman menghasilkan tekanan ya. Karena kan somehow gaya gravitasi itu tuh dia akan menyebabkan suatu benda itu tertarik padanya kan ya. Oke. Dan itu juga sebenarnya yang membuat suatu bintang itu bisa bersinar tuh karena ada salah satunya ada gaya gravitasinya. Jadi ya ini nanti bakal, ini soalnya ngomongin black hole nih, jadi mau nggak mau bahas bintang nih. Jadi kalau mau dibahas ini apa di kesempatan lain? Mungkin kesempatan lain aja kali ya. Tapi intinya tekanan yang kamu sebut dikaitkan sama apa namanya black hole itu tuh disebabkan oleh gravitational pressure istilahnya. Dia tekanan akibat gaya gravitasinya. Jadi dia affecting massa ya kan ya, sehingga nanti dia bisa nyedot gitu ya. Oke. Nah tapi itu udah sebenarnya kalau balik lagi nih biar align sama topik kita itu udah out of context di hidrostatiknya ya. Tapi itu pertanyaan bagus dan kamu bisa coba cari tahu lebih jauh nanti ya. Oke. Mau dicatat nih namanya nih. Oke ya. Sip. Boleh deh, tadi siapa yang nanya pesawat? Tadi siapa yang nanya pesawat? Maira ya. Maira nomor berapa deh? 76. Sama tadi yang nanya black hole, siapa nanya black hole? Oh, kapal. Lah yang nanya pesawat siapa? Ya, serius. Oh, tadi kamu bilangnya kapal tuh? Iya, kapal. Bukannya kapal terbang ya? Kapal laut. Saya biasa kapal selam. Kalau kapal api ya kopi. Oke. Udah ini ada Maira sama ada siapa tadi? Nomor berapa Chandra? 96. Oke deh. Sip. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanya tentang tekanan hidrostatik? Cukup ya teman-teman ya, itu ya. Oke. Jadi tadi teman-teman ya, yang saya sebutkan di sini sebagai tekanan 1 atm, 1,3, 2 atm, ini tuh sebenarnya merupakan tekanan total ya. Di mana tekanan total itu merupakan hasil dari tekanan atmosfer yang disebabkan oleh udara di atasnya dan juga tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh air yang ada di atasnya gitu ya. Jadi di setiap titik ini nih, si orang ini tuh dia nggak cuma mengalami tekanan hidrostatik ya, tapi dia juga mengalami tekanan udara yang ada di atasnya nih. Yang rata-rata nilainya kalau di permukaan laut itu sekitar 1 atm let's say gitu ya. Sehingga kalau pada titik ini dia ada tekanan hidrostatik sebesar 0,3 atm misalnya, maka tekanan totalnya jadinya 1,3 nih. Oke. Sedangkan kalau di sini misalnya ada tekanan hidrostatik sebesar 1 atm misalnya, maka nanti tekanan totalnya jadinya 2 atm. Bisa dibayangin ya teman-teman ya sistem tumpuk-tumpukannya ini. Yang ini? Iya, karena dia ya paling kelingkingnya doang kan kalau di pinggir pantai gitu ya. Iya, jadi apa namanya kalau emang dia lagi nggak di air ya dia nggak kena tekanan hidrostatik oleh air. Dia tetap kena tekanan oleh atmosfer ya, tekanan atmosfer atau tekanan udara karena di atasnya, karena dia juga kan berada di dalam naungannya si udara di atasnya kan, di dalam pengaruh atmosfer gitu. Oke, bisa dibayangin sampai sini? Gitu ya.
Nah, nanti cenderungnya juga, makanya nanti kalau teman-teman mungkin pernah naik gunung, makin teman-teman ke atas gunung itu tekanannya bakal makin kecil tuh. Karena udaranya makin dikit. Karena cenderungnya tuh udara itu ya di bawah gitu ya kan, sesuai dengan nature-nya benda bermassa ya, dia bakal cenderung ngumpul di bawah sehingga alhamdulillah. Ya makanya jadi kalau teman-teman ke atas ke gunung mungkin nafasnya juga agak susah karena ya mungkin karena selain capek nanjak, itu oksigennya juga lebih sedikit gitu ya. Oke. Udah ya teman-teman ya, sampai situ tentang tekanan-tekanan aman ya. Insya Allah. Oke, sip. Nah, jadi dari sini tadi teman-teman ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa tekanan yang mempengaruhi suatu benda pada akhirnya tidak hanya tekanan hidrostatik saja, tapi juga ada tekanan atmosferik ya, yang disebabkan oleh ya udara di atas si fluidanya gitu ya. Oke, lalu kemudian di sini nanti ada beberapa kasus nih ya yang yang bisa kita analisis dengan menggunakan prinsip tekanan ya. Intinya adalah pada kasus pipa U seperti ini teman-teman. Ini ada kaidah hidrostatika di mana tekanan pada apa? Tekanan pada apa sih pada bidang yang sama ya, pada bidang horizontal yang sama itu tuh akan memiliki tekanan yang nilainya sama gitu ya. Jadi misalkan di sini kita bedakan menjadi dua buah titik, ada titik A sama titik B gitu ya. A yang di kiri, B yang di kanan. Ketika A dan B berada di satu garis horizontal, maka tekanan total di A itu sama dengan tekanan total di B. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini ya? Nah, sehingga kalau tekanan total di A sama dengan tekanan total di B, maka tekanan total itu kan tadi ada tekanan tekanan atmosferik ditambah tekanan hidrostatik ya, yang dipengaruhi oleh rho GH ya kan. Di B juga sama tuh, ada PO ya kan, tekanan atmosferik ditambah dengan rho GH juga gitu. Nah, namun pada kasus ini kalau kita asumsikan kedua tabung mengalami tekanan atmosferik yang sama ya, maka ini rumusnya bisa kita sederhanakan ya. Jadi rumusnya bisa disederhanakan, PO-nya dihilangin sehingga rho GH sama dengan rho GH. Oke? Jelas nggak sampai sini nih? Nah, apa nih yang ngebedain? Nah, jadi nanti rumus ini bisa kita pakai umumnya untuk menganalisis massa jenis benda nih ya. Jadi kalau kita campurkan nih air dengan minyak, maka dia akan membentuk sistem seperti ini ya, di mana si minyak ini misalkan kita define memiliki massa jenis ρ1 dan memiliki ketinggian H1, oke? Dan si air misal kita define memiliki massa jenis 2 dan ketinggian H2 ya. Nah, maka pada kasus ini akan berlaku ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 kali H2 gitu teman-teman. Oke? Jelas nggak? Kemana G-nya? Hilang. Bisa dicoret ya, karena ini bisa kita sederhanakan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi kita bisa dapat hubungan seperti ini pada kasus pipa U. Oke? Pipa U. Nah, dari rumus ini kita nanti bisa nih menganalisis nih massa jenis mana yang lebih besar ya. Kalau dari setup ini kira-kira mana teman-teman massa jenis yang lebih besar? Air atau minyak? Mungkin karena udah tahu ya. Tapi kalau secara gambar kira-kira kita bisa tentukan air itu punya massa jenis lebih besar tuh dari mana sih? Di bawah minyak, oke. Kedua, kalau berdasarkan persamaan ini, teman-teman juga bisa lihat bahwa H2 itu lebih kecil ya. Jadi, kalau teman-teman lihat H2 lebih kecil, sedangkan H1 lebih besar, sedangkan mereka harus sama. Berarti rho-nya mana yang harus lebih besar kalau dia harus sama? Rho 2-nya ya. Karena kalau rho 1-nya lebih besar, ini nggak bakal sama dengan nih. Masa iya yang kiri lebih besar disamain dengan yang kanan yang lebih kecil? Kan nggak ya. Jadi, berdasarkan kesebandingan ini, secara matematis kita juga bisa lihat konsekuensi di mana rho 1 haruslah lebih kecil dari rho 2 kalau emang H-nya lebih tinggi gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi nanti berikutnya kalau teman-teman ketemu kasus pipa U, tanpa teman-teman tahu substance-nya itu jenisnya apa, teman-teman bisa langsung tentukan rho-nya dari H-nya ya.
H yang lebih tinggi itu artinya dia lebih ringan gitu. Oke? Bisa dibayangin. Ringan itu maksudnya densitasnya lebih rendah gitu ya. Oke? Udah ya, jelas? Bagas sama Mas, kelihatan kan ya? Kayak sampai di zoom pakai HP itu di zoom ya? Oh enggak, aman. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman? Oke, good. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada apa lagi? Oh, ini itu sebenarnya ada problem ya. Mungkin problem ini jadiin PR aja ya, teman-teman ya. PR. Nanti silakan teman-teman kerjakan PR. Tugas kenapa? Iya, nanti akan masuk ke dalam tugas week yang ini ya. Deadline-nya kapan? Kita kuliah lagi hari Selasa. Berarti deadline-nya besok gitu. Pagi. Pas banget ya. Belum, Pak. Tugas weekly. Semester depan, Pak. Ya udah jangan besok, tar malam deh ya berarti deadline. Kata semester selesai juga Tipes belum. nih. Iya, canda. Oke, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Udah deh, berikutnya ada apa lagi nih? Ini ada measuring pressure. Ini sih tentang ini aja sih, konsep tentang mengukur tekanan ya teman-teman ya. Jadi dengan memahami konsep tekanan hidrostatik tadi, kita bisa nih mengukur tekanan suatu gas misalnya di dalam suatu tangki gitu ya. Jadi misalkan di sini ada gas yang kita mau coba ukur tekanannya ya. Nah, maka ini kita bisa hubungkan nih dengan pipa U teman-teman ya. Ketika kita hubungkan dengan pipa U, maka nanti prinsipnya adalah ya balik lagi ke yang tadi ya. Di level yang sama, yaitu dia harus memiliki tekanan yang sama ya. Di sebelah kiri ini kan tekanannya tentu disebabkan oleh tekanan si gas doang ya. Oke. Sedangkan di sebelah kanan itu tekanannya disebabkan oleh si hidrostatik dan si tekanan udaranya ya kan. Nah, makanya jadi nanti kita bisa hitung dengan P sama dengan rho GH ditambah PO nih harusnya. Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Oke, jadi ini adalah salah satu aplikasi dari si pipa U ya teman-teman ya untuk mengukur tekanan pipa U. Oke, kita lanjut ya sedikit lagi. Kita masih punya waktu sampai jam berapa? 16.40, oke. Oke. Tekanan awal apa ya? 16.14 ya, nggak apa-apa. Tekanan air. Oke, 15 menit lagi. Sip. Oke, ada yang mau tanya nggak sampai sini sebelum kita lanjut nih? Masih banyak nggak sih materinya? Kayaknya dikit lagi deh harusnya. Oh, udah. Aman aja. Oke, udah ya, lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya ada apa lagi nih di fluida? Ada yang namanya hukum Pascal ya, Pascal's principle. Pernah dengar hukum Pascal? Apa tuh hukum Pascal? Hukum Pascal menyatakan bahwa tiap perubahan tekanan yang dilakukan pada fluida tertutup akan ditransmisikan secara tidak seragam dong justru. Oke, coba diulangin lagi, coba jelasin ke yang lain tuh. Ntar saya catat nih namanya nih. Gimana coba-coba, ini tinggal translate doang ya sebenarnya. Ya silakan, siapa namanya? Clarissa. Oke, gimana? Enclosed fluid itu artinya fluida tertutup. Ke fluida tertutup itu akan ditransmisikan secara seragam ke seluruh fluida. Betul ya. Oke, sip. Terima kasih ya Clarissa ya. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Iya, paling atas. Paling atas. Yes. Sini. Paling atas katanya. Bukan, Pak. Nyasar ya terlalu. Kedua. Enggak segitunya. Oke. Ini Sip. Ya, jadi tadi teman-teman ini Clarissa ngejelasin soal tekanan hukum Pascal. Jadi hukum Pascal ini ngomongin soal ini nih, perubahan tekanan pada fluida tertutup. Jadi mungkin kita ngomongin soal subjeknya dulu ya. Subjeknya ini adalah fluida tertutup. Apaan tuh fluida tertutup? Ada yang pernah kebayang nggak fluida tertutup kayak gimana? Mungkin penerapannya aja langsung. Ini biasanya dipakai di kasus dongkrak hidrolik, teman-teman. Ya. Oh, oke. Jadi gini,
dongkrak hidrolik itu biasanya kita pakai untuk ngangkat mobil gitu ya kan ya. Jadi biasanya di sini mungkin ada bejana kayak gini ya. Terus ini ada platform buat taruh si mobilnya. Mobilnya ada di sebelah sini. Gimana cara gambar mobil? Ngeng. Jelek banget lagi, ya udahlah ya. Oke. Jadi si fluida sifat apa sih hukum Pascal ini? Ini tuh bisa kita aplikasikan pada dongkrak hidrolik teman-teman ya. Jadi si dongkrak hidrolik ini itu tuh sistemnya adalah ini dia bisa mengisi fluida nih di dalam suatu chamber kayak gini. Jadi yang saya warnain warna biru ini adalah fluida, oke? Dan fluidanya ini dia sifatnya tertutup nih teman-teman, oke? Jadi dia nggak terbuka, dia nggak ada lubangnya, nggak ada rongganya, ya sehingga ini yang disebut dengan fluida tertutup ya, oke? Nah kemudian ketika kita aplikasikan perubahan tekanan tuh artinya ada dorongan yang diberikan di salah satu titik, misalnya di sininya ya, kita dorong ke bawah gitu ya. Nah maka berdasarkan hukum Pascal, perubahan tekanannya ini itu akan diteruskan nih ke seluruh fluida nih secara menyeluruh ya. Jadi yang berubah tekanan itu bukan cuma bagian kiri doang, tapi bagian bawahnya juga, bagian sininya juga, sehingga perubahan tekanan ini ketika diteruskan itu akan menyebabkan tekanan di sebelah yang sebelah kanannya ini. Oke? Bisa dibayangin ya nih teman-teman sampai sini. Jadi perubahan tekanannya ini diteruskan secara uniform ya, throughout the fluid, artinya ke seluruh fluida. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Nah, sehingga karena perubahan tekanannya ini diteruskan, maka artinya tekanan yang terjadi atau tekanan yang diberikan di bagian sini P1 let's say itu akan sama dengan tekanan yang muncul pada si bagian kanan ini P2 nih teman-teman ya. Jadi prinsipnya P1-nya akan sama dengan P2 gitu. Oke? Karena tekanannya diteruskan tadi. Jelas? Nah, sedangkan apa rumus P tadi? F per A. Berarti ini kita bisa tuliskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. Oke. Nah, cuma ini again cuma penurunan rumus aja ya. Intinya itu adalah si P1 sama dengan P2-nya ini sebenarnya. Oke. Nah, kenapa kita turunkan seperti ini? Karena ini emang lebih ke aplikasinya sih. Jadi, aplikasi dari hukum Pascal tadi kan salah satunya adalah untuk mengangkat mobil ya. Yang kita tahu mobil itu masanya besar ya, artinya dia gaya beratnya besar juga ya, atau dengan kata lain berat ya kan. Nah, karena untuk mengangkat mobil kita butuh gaya yang lebih besar ya kan. Nah, maka dengan sistem hidrolik ini kita bisa nih teman-teman mengangkat mobil tersebut dengan gaya yang lebih kecil ya. Gimana caranya? Caranya adalah ya ini teman-teman, kita bisa bikin sistem pompa di mana gaya yang diberikan pada si orangnya nih yang mau ngangkat mobil itu dia diberikan pada luasan yang lebih kecil, oke? Bisa kebayang nggak? Misalnya nih ya, misalnya ini dia ininya 10 nih, terus ininya 1000 ya. Berarti dengan gaya 10 Newton aja dia bisa ngangkat 1000 Newton, ya kan? Dengan gaya 10 Newton, dengan gaya 100 Newton dia bisa ngangkat 10.000 Newton gitu ya. Jadi artinya nanti dia bisa dapetin istilah ini keuntungan mekanis gitu teman-teman ya. Dengan membedakan si A-nya ya. Semakin besar A2, semakin besar juga faktor pengali yang bisa diperoleh untuk mengangkat beban di lengan yang keduanya ini teman-teman. Gitu sih intinya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Udah sih gitu aja intinya. Gampang kan ya? Gampang dong. Amin ya. Ya paling satu soal yang kayak gini, sisanya yang kayak kemarin. Ya gimana ya? Oh, iya. Kayaknya langsung lesu banget gitu ya. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Bahasa Indonesia. Iya juga ya. Ini di slide saya bahasa Inggris semua ya. Mohon maaf ya. Di tes bahasa Indonesia tes. Alhamdulillah. Aman. Ya. Berapa soal?
Satu soal bercabang. Saya belum bikin lagi berapa soal. Maunya berapa soal? 1. Serius 1? Bapak collab sama ini dosen kelas B, Pak. Enggak. Oh, Halo, mau. emang benar-benar. Beda. Mau disamain aja. Soalnya saya nggak tahu mereka kelasnya udah sampai mana kan belajar. Mestinya sih sama sih materinya. Tapi kayaknya dibedain aja ya. Nggak tahu. Siapa sih emang dosen kelas 11 siapa sih? Kelas B? Oke. Kenapa mau tanya? Oh enggak, tadi perasaan gini-gini. Enggak ya, bukan. Ada lagi mau tanya? Aman ya, teman-teman ya. Oke, sip. Ya ini soalnya sisa-sisanya nih buat PR lagi aja ya teman-teman ya. PR. Nah, berikutnya ada apa lagi nih? Prinsip. Bentar lagi teman-teman, mohon bertahan. Masih 6 menit lagi. Oke. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip Archimedes atau hukum Archimedes. Apa tuh hukum Archimedes? Ada yang mau jelasin? Apa sih hukum Archimedes tuh, pernah dengar nggak teman-teman? Pernah ya? Gimana tuh hukum Archimedes? Ada yang mau jelasin? Ada yang mau translate? Ya silakan. Gayanya yang ke atas sama juga yang ke bawah. Maksudnya gimana? Jadi yang ke atas apa yang ke bawah? Gaya angkat sama dengan gaya ke bawah. Maksudnya gimana tuh? Yaudah namain lo deh. Siapa namanya? Nomor berapa? 27. Mana 27? Tapi coba bisa lebih dielaborasikan nggak? Berarti gaya, atau mungkin at least bisa jelasin nggak gaya Archimedes itu gayanya ke atas apa ke bawah? Gaya apung. Iya, jadi gayanya itu ke atas apa ke bawah jadinya? Dia ragu gitu. Ke atas sebenarnya. Ini udah dibantu sama teman-teman yang lain juga. Ya jadi ini jadi salah satu jenis gaya ya teman-teman ya. Kayaknya kemarin kita sempat bahas jenis-jenis gaya juga kan ya? Bahas nggak sih? Ini ya. Nah sebenarnya gaya tuh nggak cuma 3 yang kemarin kita sebutin di sini ya, atau bahkan kita cuma nyebutin 2 ya kemarin. Ya jadi ada gaya gesek juga, terus gaya tegang tali, gaya pegas, dan salah satunya lainnya adalah gaya apung ya, atau gaya angkat, atau gaya Archimedes ya. Bahasa Inggrisnya itu buoyant force ya. Buoyant force itu tuh artinya gaya apung ya, gaya apung. Nah, hukum Archimedes itu dia menjelaskan tentang gaya apung ini teman-teman ya. Dimana Archimedes bilang, perhatikan nih ya, perhatikan. Archimedes bilang bahwa suatu benda yang tenggelam di dalam fluida itu akan mengalami gaya apung ke atas yang beratnya sama dengan, atau yang besarnya sama dengan weight of the displaced fluid. Artinya apa tuh? Berat dari fluida yang di-displace, artinya dipindahkan gitu ya. Nah, jadi ini spesifik banget definisinya ya kan ya. Dan namun kalau kita tuliskan pakai persamaan jadinya kayak gini nih ya kan. Kenapa kayak gitu? Jadi kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bayangin kayak gini. Misalkan di sini kita punya wadah yang penuh, oke? Nah, terus kemudian di sini ada Chandra nih cemplung. Kenapa kotak Chandra? Ya ini ada tangan sama kakinya. Oke. Nah, ketika Chandra nyemplung, ini berarti pasti ada air yang tumpah dong, ya kan? Ya enggak? Berapa banyak nih air yang tumpah kira-kira teman-teman? Tergantung beratnya. Sebanyak ya Chandranya nyemplungnya berapa banyak ya kan? Kalau Chandra nyemplungnya segini ya berarti air yang pindah juga segini ya. Nah ini yang disebut dengan displaced fluidnya nih teman-teman, oke? Jadi displaced fluid itu intinya dia akan memiliki volume yang sama dengan volume tercelupnya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke? Chandra, jelas Chandra? Kenapa hijau ya? Oke? Nah ya. Nah terus habis itu dari sini berarti nanti Chandra akan mengalami menurut Archimedes nih ya. Chandra akan mengalami gaya apung nih ya. Gaya apung. Jadi ada gaya yang mengangkat Chandra ke atas ya. Jelas nggak teman-teman? Yang besarnya sama dengan apa kalau katanya Archimedes tadi? Besarnya sama dengan weight of
Displaced fluid. Yang mana sih displaced fluid tadi? Yang ini ya. Jadi artinya FB-nya itu sama dengan W-nya si fluidnya tuh, yang ini yang tumpah ya. Nah, gimana sih cara ngitung gaya berat fluida? Itu kan ya simply massa fluida dikali gravitasi ya. Dan massa fluida gimana ngitungnya? Rho dikali sama volume, ya kan ya? Rho dikali sama volume, aduh. Rho-nya fluida dikali sama volume dikali sama G. Volumenya volume yang mana sih? Volume yang hijau ini ya. Yang sebenarnya adalah sama dengan bagian badannya Chandra yang nyelup ke dalam si air. Makanya ini istilah ini sering kalau bahasanya VT gitu, volume tercelup. Oke? Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Makanya jadi semakin banyak Chandra nyelup, semakin besar juga gaya angkatnya. Ya Chandra ya? Gitu. Nggak bekerja pada Chandra doang ya. Yang lain juga bisa gitu ya. Ke Bagas bisa, ke siapa? Tifa bisa, yang lain juga bisa lah ya. Jelas sampai sini? Mana? Kalau nggak ngapung? Oke, good question. Kalau nggak ngapung gimana? Mungkin pertanyaannya bahkan sebenarnya di sini dulu deh. Ini kan ada FB ya. Ada gaya yang bekerja ke atas. Nah, berarti total gayanya berapa nih teman-teman? Atau total gayanya ke atas apa ke bawah? Atau 0? Ke atas? 0? Ke atas? 0? Ke atas? 0? Total gaya pada Chandra berapa nih? Total gaya berapa? Oke, gimana sih cara kita lihat total gaya teman-teman? Kita bisa refer ke hukum Newton lagi ya. Di hukum Newton kita punya kasus untuk benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan sama benda yang dipercepat ya. Nah di sini kira-kira Chandranya diam atau dia dipercepat nih? Diam, karena dia nggak tiba-tiba melayang kan ya, gara-gara nyemplung dia ke atas gitu ya. Enggak ya kan ya. Berarti total gayanya harusnya 0 ya. Nah sekarang kok bisa sih gayanya 0 ya? Jadi sebenarnya gayanya 0 itu karena ada gaya berat juga teman-teman, jangan lupa ya. Si Chandra ini dia punya gaya berat, dan pada kasus ini gaya beratnya harusnya sama dengan si gaya apungnya nih. Gitu, sehingga nanti total gayanya jadinya 0 gitu. Oke? Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya kan ya? Nah, sekarang misalnya di sini ada lagi nih, ada orang lagi ya. Misalnya Bagas ya kan, Bagas nyemplung juga. Nah, tapi misalnya Bagas masanya lebih kecil ya kan? Berarti gaya beratnya kan jadi lebih kecil juga ya? Nah, ketika gaya beratnya lebih kecil, maka gaya angkatnya juga pasti lebih kecil tuh. Ya kan, makanya nanti mungkin Bagas nggak nyemplung sebanyak Chandra nyemplung gitu. Kebayang nggak? Karena gaya angkatnya harus lebih kecil. Kenapa gaya angkatnya harus lebih kecil? Karena total gayanya harus 0 kan ya. Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai situ? Oke. Udah lah ya gitu-gitu. Nanti teman-teman silakan analisis di soal ini jadi PR lagi, oke? Udah berapa tuh? 3. Nah terus habis itu sebenarnya kita baru bahas fluida statisnya aja sih. Berikutnya ada fluida dinamisnya nih, masih ada ya dikit lagi lah ya. Dikit lagi. Ya udah, tapi mungkin cukup ya karena udah jam segini juga, kita biasakan on time. Jadi mungkin selebihnya nanti either kita bisa diskusikan besok, atau mungkin alternatifnya saya bakal kasih video pembelajaran ya, nanti teman-teman belajar mandiri. Oke, baik. Sampai situ ada yang mau tanya sebelum kita akhiri, teman-teman? Nggak tahu, punya dosen lain nggak tahu juga ya. Ya pokoknya ada videonya. Gitu. Oke, jelas ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Apa? Saran? Oh, boleh. Ada yang namanya belum dicatat? Saya. Sebentar, ini saya mungkin off dulu.